Shalom dan salam damai sejahtera kepada semua yang bersama-sama di dalam ibadah Minggu Kesengsaraan hari yang keempat pada hari ini. Saya harapkan walau dimanapun kita berada pada ketika ini masih kita bersemangat dan dapat merasakan kasih dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita menelusuri perjalanan Yesus menuju ke kayu salib. Dan hari ini teks ini diambil daripada Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakan teks ini kepada kamu semua dalam terjemahan bahasa Indonesia. Pada waktu yang sama jika ada Alkitab bersama-sama dengan kamu juga boleh membaca sambil mendengar saya membacakan ini kepada kamu. Saya bacakan. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat muafakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus pun bertanya kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab mereka sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan banyak orang. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama-sama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya bebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Salibkan dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-dadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka menggunakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruh di atas kepalanya. Kemudian mereka memulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka membungkul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembah dia. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan teks pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk belajar dan menelusuri perjalanan Yesus menuju ke kayu salib. Kami mohon Tuhan supaya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat mengubah kehidupan kami menjadi titik perubahan dalam kehidupan kami setelah mengetahui mengenai perjalanan Yesus menuju ke kayu salib. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini tidak sekadar menjadi pengetahuan, tetapi boleh menjadi bekalan dalam kehidupan serta perjalanan iman kami. Kami mau menyerahkan pendengaran firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan di dalam tangan Tuhan. Kami mohon biarlah kehendak Tuhan yang terjadi setiap waktu dan setiap saat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada khotbah yang lepas kita sudah mengetahui dengan jelas bahwa Mahkamah Agama telah memutuskan hukuman mati kepada Yesus.
Dan di dalam teks ini pula kita melihat ketua-ketua imam dan para tua-tua ahli Taurat dan seluruh majelis agama bersepakat untuk menghantar Yesus kepada Pilatus. Kenapa mereka menghantar Yesus kepada Pilatus? Apakah motif dan tujuan mereka? Nah, hal ini karena sungguh pun mereka diberi kuasa untuk mengadili hal-hal semua yang berkaitan dengan keagamaan orang Yahudi. Tetapi mereka sebenarnya tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati, melaksanakan hukuman mati kepada pesalah yang telah disabitkan kesalahan, melainkan melalui kerajaan Roma yang merupakan pemerintah pada ketika itu. Di dalam arti kata lain, di dalam case Yesus, mereka sudah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun yang melaksanakannya bukan mereka, tetapi kerajaan Roma. Sungguh pun demikian, di dalam perjanjian baru ada juga contoh di mana orang Yahudi melanggar ketetapan ini. Seperti dalam case Stefanus yang direjam batu sehingga dia mati. Kita boleh lihat kisah itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 57 hingga ayat yang ke-60. Namun persoalannya, kenapa di dalam case Yesus ini mereka tidak melakukan hal yang sama? Sebenarnya kalau mereka mau ingkar ketetapan itu pun mereka boleh, tetapi kenapa mereka tidak mau melakukannya? Hal ini karena mereka tahu bahwa sebenarnya ramai juga orang yang mempunyai pendapat yang berbeza dengan mereka mengenai Yesus. Tetapi jika Pilatus sebagai wakil kaisar pada ketika itu yang menjatuhkan hukuman ke atas Yesus, maka orang-orang Yahudi ini, kepala-kepala imam ini dapat menyelamatkan diri mereka daripada masalah-masalah yang lain berikutan keputusan mereka, seperti masalah politik pada umumnya. Dan kita dapat melihat bagaimana mereka telah mengatur semua ini dengan sangat-sangat teliti, dengan sangat bijak, dan mereka mau memastikan bahwa rancangan mereka terhadap Yesus berjaya. Setelah mereka membawa Yesus di hadapan Pilatus, Pilatus bertanya satu soalan kepada Yesus. Soalannya ialah berbunyi demikian. Kata Pilatus kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Dan respon Yesus sangat-sangat sederhana, namun membuatkan seseorang berpikir apakah maksud Yesus mengenai respon yang sederhana ini. Yesus mengatakan, "Engkau sendiri mengatakannya." Dalam arti kata lain, Yesus tidak mengiyakan pertanyaan Pilatus dan juga tidak menidakkan apa yang dikatakan oleh Pilatus. Karena memang pada dasarnya Yesus adalah raja orang Yahudi, cuma bukan di dalam konteks politik dan juga ketenteraan. Tetapi apakah maksud Pilatus dengan menanyakan soalan ini kepada Yesus dan bukan pertanyaan, "Adakah engkau Mesias?" kepada Yesus? Seperti yang diakui Yesus dalam mahkamah agama yang menyebabkan dia dijatuhkan hukuman mati oleh orang yang mengadili dia dalam mahkamah agama. Kenapa dia bertanya soalan yang lain? Kenapa Pilatus bertanya soalan yang lain kepada Yesus? Kenapa? Hal ini karena jika Yesus dibawa di hadapan Pilatus dengan tuduhan bahwa dia mengaku sebagai Tuhan, Pilatus sudah tentu akan membebaskan Yesus. Kenapa Pilatus akan membebaskan Yesus? Karena sangat jelas bagi imam-imam, ahli Taurat dan semua yang membenci Yesus bahwa di dalam Empire Roma memang banyak Tuhan dan dewa. Sangat banyak Tuhan dan dewa yang terdapat yang disembah di dalam kerajaan Roma. Dan kalau ditambah satu lagi Tuhan atau dewa, itu bukanlah masalah yang besar bagi mereka ataupun bagi Pilatus. Cuma berbeza halnya jika ada yang mengaku sebagai raja selain daripada Kaisar Roma sendiri, maka orang itu boleh dihukum mati atas sebab pemberontakan. Dengan hal itu saja, satu-satunya cara Yesus boleh dihukum mati, yaitu atas tuduhan pemberontakan. Di dalam bahasa yang lainnya ialah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, para tua-tua, dan semua orang yang membenci Yesus membawa Yesus di hadapan Pilatus dan mengemukakan tuduhan yang palsu di hadapan Pilatus. Itu tidak sesuai dengan apa yang mereka putuskan di dalam mahkamah agama, tetapi mereka mau menggunakan apa saja cara sekalipun supaya Yesus boleh dihukum mati oleh Pilatus. Sangat-sangat licik dan teratur rancangan mereka terhadap Yesus. Sekarang
Sudah jelas mengapa orang Yahudi menuduh Yesus sebagai raja orang Yahudi. Padahal ketika berada dalam mahkamah agama, mereka mengatakan dia menghujat Allah karena mengaku sebagai Mesias. Dan yang lebih menarik dan menyayat hati ialah Yesus cuma berdiam ketika mereka melontarkan berbagai tuduhan-tuduhan yang palsu di hadapan Pilatus. Pilatus tahu apa yang berlaku sebenarnya, dan dia coba mau mendapatkan Yesus untuk mengatakan sesuatu, tetapi Yesus hanya berdiam. Kebetulan pada ketika itu adalah menjelang musim perayaan, dan sudah menjadi kebiasaan bagi Pilatus untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya mengikut permintaan orang ramai. Dan pada waktu itu ada orang yang bernama Barnabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang lain yang memberontak dan juga terlibat di dalam pembunuhan. Karena kebiasaan itu, Pilatus bertanya kepada orang ramai, "Apakah kamu mau aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Yang dimaksudkan ialah apakah mereka mau kalau Pilatus membebaskan Yesus. Namun karena hasutan, sekali lagi kita lihat betapa berusahanya imam-imam ini untuk mau menjatuhkan hukuman maut kepada Yesus. Karena hasutan imam-imam itu, orang ramai berteriak supaya Barabas lah yang dibebaskan bagi mereka. Kita dapat melihat betapa dalamnya kebencian imam-imam itu terhadap Yesus. Dan Yesus cuma berdiam saja. Yesus merelakan semuanya itu terjadi. Dia hanya berdiam. Kenapa dia tidak mempertahankan dirinya? Dia boleh, tetapi kenapa tidak? Jawaban bagi persoalan ini ialah sangat-sangat sederhana. Karena ini adalah bagi penebusan dosa ramai orang. Penebusan dosa kamu dan saya. Dan ini merupakan refleksi kasih Tuhan yang sangat-sangat besar yang diberikan secara percuma kepada kita. Percuma bukan bermaksud murah, tetapi seseorang telah membayar dengan harga yang mahal. Dan Yesus meminum cawan daripada murka Allah, menerima penghukuman bagi kita. Terima kasih Tuhan. Dan setelah itu Pilatus bertanya sekali lagi kepada mereka mengenai apa yang dia harus perbuat jika dia membebaskan Barabas, apa yang dia harus perbuat kepada Yesus. Dan orang-orang di sekeliling dia pada ketika itu, di sekeliling Pilatus pada ketika itu berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Pilatus yang tidak dapat mengawal desakan orang ramai, tekanan daripada orang ramai, akhirnya membuat keputusan supaya Yesus disiksa dan kemudian diserahkan untuk disalibkan. Dengan tangan mereka, dengan pikiran sehat mereka, orang-orang yang ada pada ketika itu, orang-orang Yahudi, imam-imam, ahli-ahli Taurat yang ada pada ketika itu, memilih untuk Yesus disalibkan, Yesus yang tanpa dosa disalibkan dan disiksa, dibandingkan dengan Barabas yang memang sudah terbukti seorang pemberontak dan pembunuh. Mereka memilih penjahat untuk diselamatkan berbanding Yesus yang mau menyelamatkan mereka daripada murka Allah. Kebencian memang mengatasi rasional akal manusia. Dan kita melihat buktinya, kebencian manusia menyebabkan Yesus disalibkan. Kebencian dan kedengkian mereka lah yang membuatkan Yesus disalibkan. Di sini kita juga melihat bagaimana jika kebencian itu terlalu membuak-buak, manusia boleh hilang pertimbangan. Dan kita harus berhati-hati apabila berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini. Jangan jatuh dalam pencobaan dan dosa. Setelah itu, Yesus kemudian diberikan jubah ungu dan mahkota duri. Ini adalah dengan tujuan menghina Yesus. Dan mereka mulai memberikan salam kepada dia bagi tujuan mengolok-olokkan dia. Mereka mengatakan,
"Salam, hai Raja orang Yahudi." Ada yang memukul kepala Yesus dengan buluh, ada yang meludahi dia, dan tidak kurang juga yang terus mengolok-olokkan Yesus pada ketika itu. Setelah selesai apa yang mereka lakukan, mereka menanggalkan jubah itu dan membawa Yesus untuk disalibkan. Kisah seterusnya kita akan telusuri pada keesokan harinya. Namun cukup pada hari ini kita dapat melihat bagaimana kebencian orang Yahudi sangat besar terhadap Yesus, sehingga mereka mampu melakukan apa saja, sanggup melakukan apa saja, termasuk penipuan dan manipulasi banyak orang, dan masih banyak hal-hal jahat yang mereka lakukan untuk memastikan bahwa rancangan mereka tercapai. Dan apa yang kita lihat pada hari ini ialah bukti bahwa betapa kita telah jatuh di dalam dosa. Dan sebab itulah Yesus datang meminum cawan murka Allah bagi pihak kamu dan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami sangat mengucap syukur. Kami diperingatkan kembali betapa Yesus telah dipermalukan, diolok-olokkan oleh ramai orang. Dia menderita di bawah siksaan pada ketika itu. Dan kami juga dapat merasakan betapa menyakitkan apa yang telah dialami oleh Yesus bagi tujuan penebusan dosa ramai orang. Dan kami bersyukur karena kami yang sepatutnya dihukum, kami yang sepatutnya meminum cawan murka Allah, tidak lagi harus melalui semua itu karena Yesus telah melakukannya bagi kami. Ajarilah kami Tuhan untuk terus merendahkan diri, diubah oleh kebenaran firman Tuhan, menjadi seperti Kristus, melayani Tuhan melalui melayani sesama. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.